Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perawatan baterai. Nah, perawatan baterai ini termasuk ke dalam mata pembelajaran teknologi dasar otomotif. Nah, langsung saja kita masuk ke materi ya. Baterai, definisi baterai atau aki. Mungkin dari kalian banyak yang sudah tahu apa sih baterai itu. Nah, namun di sini saya akan memperjelas tentang definisi dari baterai atau aki. Baterai merupakan alat elektrokimia yang menggunakan bahan kimia untuk menghasilkan kelistrikan. Nah, jumlah listrik yang dihasilkan sangatlah terbatas. Maka dibutuhkan atau diperlukan pengisian kembali pada baterai untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Nah, pengisian ini menggunakan bantuan generator atau spool. Nah, selanjutnya baterai sepeda motor dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah baterai berventilasi atau sering kita sebut dengan baterai basah. Nah, pada baterai berventilasi ini memerlukan penambahan cairan elektrolis. Kenapa diperlukan penambahan cairan elektrolis? Karena cairan elektrolis pada baterai berventilasi mengalami penguapan yang mengakibatkan cairan elektrolit pada baterai mengalami penurunan atau penurunan level cairan elektrolis. Yang kedua adalah baterai kering atau baterai VRLI. Untuk lebih jelasnya bisa lihat ke slide berikutnya ya. Nah, ini baterai berventilasi. Nah, ini adalah cairan elektrolitnya atau cairan penambahnya nanti. Untuk menambahkan cairan elektrolit ini, kalian bisa membuka tutup ventilasi ini. Jadi kalian bisa masukkan ke dalam sel-sel pada baterai. Nah, untuk pengisiannya tidak boleh melebihi batas maksimum dan tidak boleh kurang dari batas minimum. Kenapa diciptakan baterai FRLI? Karena karena masyarakat tidak ingin adanya kebocoran elektrolit pada baterai ini yang menyebabkan kerusakan pada baterai. Nah, tidak perlu menambahkan air suling atau air cairan elektrolit ulang. Masyarakat tidak mau atau tidak menginginkan atau bisa dikatakan boros cairan elektrolit. Dan selanjutnya untuk lebih kecil atau lebih ringan agar baterai ini lebih ringan. Nah, baterai FRLI ini terdapat dua tipe. Yang pertama adalah tipe kering dan yang kedua adalah tipe basah. Kalau tipe kering ini menggunakan elektroda yang berbentuk gel, sedangkan basah cairan elektroda telah diisi oleh pabrikan dan disegel. Tujuan dari pembuatan baterai FRLA ini untuk mengurangi penggunaan dari cairan elektrolit. Dan kelebihan dari baterai FRLA ini adalah minim perawatan atau bebas perawatan. Ya, mungkin bisa juga dilakukan perawatan, tetapi hanya secara visual saja, atau dengan cara mengetahui tegangannya berapa, ampernya berapa. Ini cuma itu. Untuk cairannya adalah minim perawatan. Nah, di sini adalah fungsi baterai. Yang pertama untuk memasok listrik ke semua komponen listrik, yang terutama pada starter, pada saat awal menggunakan mesin, untuk lampu kepala, lampu sen, klakson, sistem pengapian, dan lain-lainnya. Nah, pada saat putaran mesin rendah, baterai maupun generator memasok listrik ke komponen-komponen listrik tersebut. Nah,
pada saat putaran mesin tinggi, waktu daya listrik yang dihasilkan oleh generator lebih tinggi daripada yang diperlukan oleh komponen listrik, baterai menyimpan listrik yang diterimanya dari generator. Nah, di sini adalah cara merawat baterai. Yang pertama adalah pemeriksaan secara visual, seperti memeriksa keadaan terminal baterai, apakah terjadi korosi atau penumpukan sulfur, karatan, kebocoran, dan kondisi fisik baterai seperti kembung tidaknya baterai. Yang kedua adalah membuang korosi. Di sini bertujuan untuk memperlancar arus yang disuplai ke sistem kelistrikan. Selanjutnya pemeriksaan tinggi permukaan elektrolit. Cairan elektrolit itu sangat penting. Jika terlalu lebih akan menyebabkan cairan elektrolit itu tumpah. Kalau kurang bisa menyebabkan arus yang diterima oleh baterai atau penyimpanan baterai ini bisa kurang maksimum. Selanjutnya adalah memeriksa dan mengukur berat jenis dari cairan elektrolit. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping. Untuk pemeriksaannya menggunakan hidrometer. Nah, cara membacanya kalian posisikan mata kalian lurus dengan float atau patokan pengukurannya. Nah, pastikan menggunakan APD yang sesuai seperti kacamata ya. Ya, mungkin cukup itu materi yang bisa saya berikan untuk pagi hari ini. Selanjutnya untuk menambah pengetahuan kalian bisa mengerjakan tugas dari saya. Yang pertama, kalian harus menjawab soal ini. Mengapa baterai jenis FRLI atau baterai yang minim perawatan pada saat ini banyak digunakan di berbagai atau di beberapa sepeda motor. Nah, selanjutnya adalah kalian bisa merangkum materi perawatan baterai yang telah kalian download atau yang telah saya share di Moodle. Kalian bisa ringkas materinya. Nah, untuk pengerjaannya kalian bisa mengerjakan di kertas folio, diberi identitas seperti nama, nomor absen, dan kelas. Untuk pengumpulannya paling lambat Selasa depan tanggal 17 November 2020 di Moodle. Nah, mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.